Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rudran. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Beberapa orang berkumpul membicarakan tentang Bomi, orang yang dulu tidak ada apa-apanya kini ditakuti banyak orang karena kemampuannya mengendalikan bisnis di area perairan. Seorang wanita berlari menghindari orang-orang yang ingin menyakitinya, tapi ia tersungkur hingga tertangkap dan tidak bisa menghindari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Bahkan tanpa belas kasih, ia berniat dihabisi dengan Sasi, pemimpin orang-orang jahat itu. Namun bersama dengan itu, seseorang muncul dan membuat Sasi terpental menghantam badan mobil hingga membuatnya mengeluarkan darah segar. Rudran muncul di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan gadis itu. Anjing pelacak digunakan oleh polisi untuk mengendus mayat-mayat yang telah dihabisi oleh Rudran semalam. Hingga salah satu anggota polisi tersebut mengenali Sasi tergantung. Ia mengatakan Sasi adalah satu-satunya orang kepercayaan Bomi dan orang-orang yang tewas itu pasti adalah komplotan Bomi juga. Bomi menghadiri upacara kematian Sasi. Hingga ia meminta dua orang kepercayaannya untuk bisa mencari pembunuh Sasi dalam waktu 24 jam. Beberapa tahun yang lalu, Rudran yang tinggal bersama ayah dan ibunya sangat berbahagia. Ayahnya Dev yang merupakan pemilik usaha transportasi selalu memberikan kehangatan ketika bersama keluarganya. Begitupun Indira ibunya yang selalu memperhatikan setiap hal kecil dari semua anggota keluarganya. Hingga keromantisannya terkadang membuat Rudran kagum dan merasa ingin memiliki pasangan seperti mereka yang selalu mencintai walau telah di usia senja. Rudran yang merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta tertarik pada wanita bernama Anaya yang merupakan salah seorang pekerja di laboratorium. Ia kagum atas kecantikannya dan ketelitiannya sejak pertama kali bertemu. Hari ini Rudran yang melamar pekerjaan menemukan sedikit keraguan ketika melihat 3 orang pengujinya menatap ragu ke arahnya, namun ia tidak mengira mereka menerimanya di perusahaan baru ini. Devrats bersama temannya Das menemui seorang rentenir untuk meminjam uang sebanyak 6 crore. Das temannya merasa tidak sampai hati Devrats begitu baik padanya dan mau memberikan namanya untuk meminjam uang kepada rentenir. Sekembalinya Rudran dari kantor, ia memberikan semua gaji pertamanya pada ibunya yang langsung mengajaknya menemui Devrats. Melihat kedua orang yang sangat ia sayangi, Devrats sedikit terkejut terlebih ketika Rudran menyerahkan gaji pertamanya untuk kedua orang tuanya. Malam harinya mereka bersama-sama menikmati makan malam di sebuah restoran dan di dalam restoran tersebut Rudran kembali bertemu dengan Anaya yang merupakan teman dari Depika sepupunya. Rudran sangat senang dan memberikan isyarat kalau ia menyukai Anaya dan akan segera melamarnya. Indira pun langsung tertarik walaupun tahu Anaya merupakan anak yatim piatu, bahkan ia berjanji dalam hatinya akan menjadi orang tua yang baik bagi Anaya setelah menikah dengan putranya. Rudran memberanikan diri untuk menjemput Anaya keesokan harinya. Namun ia masih merasa malu hingga banyak hal konyol yang ia lakukan di depan Anaya dan mengungkapkan langsung kalau Anaya diminta datang ke kediamannya untuk makan malam bersama keluarganya. Pernikahan Sakti dan Depika menjadi saksi Rudran mengatakan cintanya kepada Anaya. Hal itu sangat membuat bahagia kedua orang tua Rudran juga kedua sahabatnya. Rudran terbangun dari tidurnya dan kembali bayangan buruk tentang keluarganya mengalir begitu saja. Rudran terdiam setelah menjerit, kemudian ia menangis seorang diri merindukan ibunya. Dalam tangisnya, ia memanggil ibunya berulang kali hingga dendam terpancar dari matanya dan menyebut nama Bomi. Sementara Bomi yang masih menjadi pembunuh Sasi belum menemukan pembunuh sebenarnya. Walaupun sudah banyak musuh yang ia habisi, hingga mendapati Pensil yang merupakan ketua preman yang berjanji akan mencari tahu pembunuh Sasi yang tewas di areanya.
Tawaran pensil pun diterima oleh Bomi. Pensil mulai mengarahkan anak buahnya untuk mencari pembunuh Sasi. Mereka mendapati beberapa saksi yang melihat pembunuhan Sasi. Namun beberapa dari mereka tidak bisa melihat jelas bagaimana wajah pembunuh tersebut karena saat itu gelap dan pembunuh itu bergerak dengan sangat cepat. Hingga mereka semua terkejut ketika saksi tersebut adalah Rudran, pembunuh Sasi sebenarnya. Namun belum juga mereka sempat menyerang Rudran, mereka telah lebih dulu menemui ajalnya karena gerakan Rudran begitu cepat membuat mereka tidak bisa menyerang dengan baik ke arah Rudran. Pensil dan salah satu temannya ketakutan dan meminta Rudran untuk menjadi mereka kaki tangannya. Dan berjanji tidak akan memberitahu tentangnya kepada Bomi. Pensil yang dianggap tahu tentang Bomi diizinkan oleh Rudran untuk ikut bersamanya. Kesehatan Devrax pun menurun drastis, tiba-tiba ia batuk dan merasakan sesak di dadanya. Indira menjerit memanggil putranya dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun belum juga meninggalkan kamar, Devrax telah mengembuskan napas terakhirnya. Rudran menjerit melepaskan kepergian sang ayah, begitupun ibunya yang sama sekali tidak menampilkan senyumnya seperti biasa. Rudran mencoba mencari Das untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dimilikinya. Namun ia belum juga berhasil. Hingga mau tidak mau keluarga Rudran melepas semua kekayaan Devrax dan mengembalikan semua karyawan ke rumah mereka. Rudran juga memutuskan untuk pergi ke London menerima tawaran dari manajernya. Rudran berjanji akan melunasi semua hutang-hutang Devrax. Indira merasa sedih mendengar putranya akan pergi ke London hingga ia menyalahkan ayahnya yang begitu polos sampai bisa dibohongi oleh Das sahabatnya sendiri. Rudran mencoba memberikan pengertian kepada ibunya tentang kepergiannya. Ia tidak ingin meninggalkan ibunya untuk selamanya dan ia hanya ingin melunasi semua hutang-hutang peninggalan ayahnya. Sebelum pergi pun Rudran mencoba menjelaskan kepada Anaya. Mendengar hal itu, Anaya mendukung karena ia tahu ia pergi untuk kepentingan bersama. Namun sebelum pergi, ia mau mereka menikah terlebih dahulu hingga ia bisa menjaga Indira. Pernikahan pun dilakukan di kantor urusan agama. Semua berbahagia dengan keputusan Rudran menikahi Anaya. Sampai waktu keberangkatan Rudran pun tiba, Rudran banyak memberikan nasihat pada Indira yang tidak berhenti menangis melepaskan kepergian putranya. Anaya tersenyum haru karena ia tahu Rudran begitu menyayangi ibunya. Rudran memeluk hangat istri dan kedua sahabatnya sebelum ia menumpangi pesawat. Ia tahu ini sangat sulit bagi mereka, terlebih Anaya yang menangis setelah Rudran naik ke pesawatnya. Bomi terdiam dan mengingat siapa Rudran, hingga ia memerintahkan anak buahnya bersama para polisi untuk mendatangi tempat tinggal Rudran. Bomi terperangah melihat banyak fotonya ditempel di dinding Rudran, tapi mereka tidak menemukan Rudran di tempat itu. Bomi pun menemukan secarik surat yang menunjukkan Tirukazakunduram sebagai tempat yang letaknya 2 jam dari Madras. Bomi memerintahkan untuk menemukan Arya yang merupakan anak perempuan dari Rudran. Gangga diminta oleh Bomi untuk menghubungi anak buahnya yang ada di Tirukazakunduram. Gangga mengiyakan dan menelpon Mari untuk bisa mencari Anya untuk mereka. Rudran yang menitipkan Anya kepada Depika sangat bahagia ketika melihat kehadiran ayahnya. Terlebih ketika melihat banyak hadiah yang diberikan ayahnya untuknya. Rudran yang ditemani oleh Pensil terkejut ketika Pensil tiba-tiba diserang oleh anak buah Mari hingga mengalami luka di bagian dahi. Mari menelpon Bomi dan mengatakan kalau sasaran mereka sudah berada di tangan mereka. Bomi meminta Mari untuk bisa menghabisi Rudran juga. Melihat anak buahnya mati begitu saja, Rudran mengamankan putrinya terlebih dahulu dan menaikkannya ke sebuah permainan, sedangkan Pensil yang menemaninya sengaja diminta menjauh dari tempat itu. Rudran tidak sedikit pun meninggalkan arena permainan di mana putrinya berada, hingga banyak orang yang menyaksikan perkelahian tersebut. Mari terdiam ketika hampir semua anak buahnya dikalahkan oleh Rudran. Tidak butuh waktu lama bagi Rudran untuk bisa menghabisi mereka termasuk Mari. Semua mayat mereka ditumpuk menjadi satu hingga saat kedatangan Bomi mereka benar-benar terkejut ketika tahu kalau anak buah Mari telah tewas di tangan Rudran. Rudran menelpon Bomi dan meledeknya karena orang-orang yang ia kirim belum berhasil mengalahkannya. Ia bahkan mengancam Bomi akan menghancurkan mereka tanpa sisa. Tahu kini mereka dalam bahaya, Pensil yang berhasil mengeluarkan Rudra ini membawanya ke rumah Inspektur Jujur agar bisa memberi perlindungan pada Anya. Inspektur tersebut mencoba menjelaskan bagaimana Rudran bisa menjadi sangat liar seperti sekarang ini. Ia mulai menceritakan lagi perjalanan masa lalu Rudran. Saat itu Rudran sangat bahagia ketika tahu ia akan menjadi seorang ayah.
Walaupun dalam keadaan jauh, komunikasi mereka tetap terjalin dengan baik sampai Anaya melahirkan putri yang sepakat diberi nama Anya. Kehadiran Anya menambah kebahagiaan Anaya dan Indra, begitu juga dengan Rudran. Hingga Anaya dan Anya datang mengunjunginya ketika tahu Rudran sakit. Indira yang memaksa mereka dan membuat Rudran khawatir karena ia ditinggal seorang diri. Anya tumbuh menjadi seorang putri yang cantik dan banyak hadiah yang dikirimkan Rudran untuk ibunya walaupun mereka terpisah. Sampai suatu hari tiba-tiba wajah Rudran sangat murung ketika tahu kesehatan Indira menurun. Anaya mencoba menenangkannya dan memintanya untuk mengizinkannya menjenguknya seorang diri. Ia juga beralasan kehamilan yang semakin besar membuatnya ingin melahirkan di India dan dekat bersama Indira. Rudran menceritakan kepada Sakti tentang kepulangan Anaya seorang diri ke Madras dan memintanya menjenguknya. Sakti dan Depika bergegas ke kediaman Indra untuk melihat keadaan Anaya yang kini hamil besar. Namun tiba-tiba mereka menemukan kalau Indira tidak sadarkan diri dan Anaya tidak ditemukan di rumah itu. Dengan cepat mereka membawa Indira ke rumah sakit. Namun dokter mengatakan kalau mereka tidak bisa menyelamatkan Indira yang terkena serangan jantung dan ia telah meninggal dunia sejak 7 sampai dengan 8 jam yang lalu. Sakti dan Depika menangis menyesali karena mereka tidak tahu tentang hal ini. Dan dengan cepat mereka menghubungi Rudran, lalu dengan terbata-bata mereka mengatakan kalau Anaya tidak ada di tempat ini, dan saat Rudran menanyakan tentang Indira, tangis Sakti pecah. Rudran memilih untuk pergi ke toilet dan menangis di tempat itu. Sakti mengurus kematian Indira dan menjemput kepulangan Anya dan juga Rudran. Namun mereka masih belum mengerti kemana Ananya pergi. Mereka langsung ke rumah sakit dan melihat jenazah Indira yang sengaja diawetkan oleh pihak rumah sakit berdasarkan permintaan Sakti. Rudran menangis melihat jenazah ibunya yang terakhir kali hingga banyak kenangan tiba-tiba mengalir dari kepalanya. Pencarian Anaya terus dilakukan sampai ia mengajukan laporan pada pihak kepolisian. Namun inspektur malah mengungkapkan hal buruk tentang Rudran mengiranya menghabisi istrinya sendiri saat ia sedang senang-senang di London. Rudran masih tetap tenang dan mengatakan ia pergi ke London untuk melunasi hutang dan sekarang istrinya tengah hamil 8 bulan. Tidak mungkin ia menghabisinya. Rudran dan Sakti langsung menemui Inspektur Jujur Narasimha yang ditugaskan di bandara. Rudran mendapatkan informasi tentang Joni yang biasa mengincar orang-orang yang dari luar negeri untuk mereka ambil barang-barangnya. Rudran dengan cepat mendatangi tempat di mana Joni biasanya beroperasi hingga ia berhasil melumpuhkan anak buahnya. Rudran dengan cepat mengejar Joni yang melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi di jalan raya hingga ia berhasil mendapatkannya. Joni mengungkapkan kalau ia diminta oleh beberapa orang dan memaksanya untuk mengantarnya ke tempat mereka. Setibanya di tempat itu, Rudran terkejut karena melihat Rajan, salah satu anggota rumah sakit yang membantunya membawa ibunya dari rumah sakit. Rudran menekan Rajan untuk mengatakan di mana Anaya. Hingga penyiksaan pun dilakukan sampai Rajan mau mengakui semuanya. Ia menceritakan kalau ia dan Bomi adalah teman di Polikahari. Rajan pun mengikuti permainan Bomi yang memiliki ide untuk merampok semua orang-orang yang baru kembali dari luar negeri. Mereka juga bekerja sama dengan inspektur agar bisa menyembunyikan kesalahan mereka. Target mereka adalah menghabisi orang tua yang ditinggal oleh anak-anak mereka ke luar negeri dengan gejala serangan jantung. Kemudian mereka mengambil sidik jari dari para korban untuk bisa mengelabui anak-anak mereka yang nantinya akan kembali ke negara mereka. Termasuk Indira yang saat itu diberitahu oleh Rudran kalau Anaya akan kembali ke India. Indira tidak menyadari kalau anak buah Rajan telah memasuki rumahnya dan bersiap untuk menyuntikkan obat di tubuhnya. Hingga mereka pun berhasil menyuntikkan obat tersebut ke leher Indira hingga ia meninggal. Rajan menghentikan ceritanya. Rudran menjerit marah dan langsung menendang Rajan dan memukulinya hingga ia menemukan ajalnya. Tapi tiba-tiba kepala mereka dipukul oleh Bomi dan anak buahnya. Mereka juga disiksa, bahkan berulang kali Rudran ditikam bagian perutnya. Sakti bahkan dengan kejam dihabisi di hadapan Rudran. Rudran menjerit melihat keadaan sahabatnya. Bomi mengatakan bahwa ini adalah kesalahan pertamanya terlibat dengan Rudran. Bomi juga menceritakan bagaimana Anaya mengembuskan napas terakhirnya. Rajan dan anak buahnya yang masih ada di tempat itu langsung menghantam kepala Anaya saat mau menghubungi Rudran. Hingga saat tersungkur, bagian perut Anaya terkena pinggiran kursi dan membuat Anaya menjerit mengerang kesakitan hingga akhirnya ia memohon untuk bisa diselamatkan. Namun dengan kejam mereka menuruti ucapan Bomi untuk menghabisi Anaya karena ia menginginkan rumah dan isinya menjadi miliknya.
Bomi tertawa mengakhiri ceritanya karena merasa senang dan menang telah berhasil menguasai semua milik Rudran. Rudran benar-benar dendam kepada Bomi yang mengiranya tewas saat ia menikam sebilah tombak ke tubuh Rudran. Terlebih ia juga telah membakar tempat itu, tapi Rudran yang masih hidup diselamatkan oleh Inspektur Jujur. Inspektur menghentikan ceritanya. Depika menangis sepanjang cerita itu karena ia telah kehilangan sakti. Inspektur mengakui ia yang telah memberikan Rudran jalan untuk bisa membalaskan semua dendamnya kepada Bomi yang sangat jahat. Pensil dan teman-temannya yang mendengar cerita tersebut menangis dan meminta maaf kepada Rudran, termasuk Depika yang baru tahu kalau suaminya dihabisi secara kejam oleh Bomi. Inspektur mengungkapkan ini adalah waktunya untuk menghancurkan Bomi karena ia telah mencoba menghabisi Anya. Rudran menurutinya dan menantang Bomi untuk bisa menemuinya di kuil Bargava. Bomi menerima tantangan tersebut dan bersiap untuk menghabisi Rudran. Ia yang telah tiba di kuil tersebut bersiap dengan semua anak buahnya. Semua mulai menyerang Rudran, tapi tak satu pun senjata mereka bisa menyentuh tubuh Rudran, bahkan dengan mudah mereka tewas di tangan Rudran. Bomi mulai bersiap menghadapinya setelah melihat orang-orangnya telah tewas di tangan Rudran. Dendam Rudran benar-benar telah menguasai dirinya, hingga ia tidak lagi bisa mengendalikan belas kasihnya dan langsung menghabisi mereka seperti yang mereka lakukan dengan keluarganya. Terlebih ketika menghadapi Bomi yang tangguh, walaupun berulang kali ia terkena tikaman dari Bomi, ia tetap bertahan sampai Bomi tertawa penuh kemenangan ketika melihat Rudran tidak bisa lagi bangkit. Namun bayangan Anaya dan Indira datang dan meminta Rudran bangkit membalaskan kematian mereka. Hingga keajaiban pun muncul. Rudran tiba-tiba kembali bangkit dan mulai kembali menghadapi Bomi yang tangguh. Dan Rudran yang telah menyiapkan obat yang sama berhasil menyuntikannya ke tubuh Bomi. Mendapatkan obat itu masuk ke tubuhnya, tubuh Bomi tidak bisa digerakkan. Melihat penderitaan Bomi, Rudran menambahkannya lagi dosis suntikan ke tubuh Bomi karena ia mau Bomi merasakan apa yang dirasakan oleh korban. Beberapa tahun kemudian, Rudran kini telah bangkit dan mendirikan rumah panti jompo untuk orang tua yang ditinggalkan keluarganya. Bahkan dengan tangannya sendiri, ia mengurus semua orang tua di tempat itu. Berkat ketulusan hatinya, Rudran pun mendapatkan banyak penghargaan untuk apa yang telah ia lakukan. Hingga membuat Anya bangga memiliki ayah seperti Rudran. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Rudran. Rudran yang bekerja keras, namun hasil dari kerja kerasnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu, keluarganya pun dihabisi oleh orang tersebut sehingga membuatnya menjadi sangat dendam dan ingin membalaskan dendamnya tersebut. Setelah perjuangan yang cukup berat dan panjang, ia pun akhirnya mampu untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya dan dendam akibat kehilangan harta yang ia miliki akibat keserakahan dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung SLMTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum.